Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan senantiasa di dalam berkat Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023, Hari Raya Penampakan Tuhan. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, pada hari raya penampakan Tuhan, kita mendengarkan kisah Injil tentang datangnya 3 orang Majus yang dari timur berjalan menuju Yerusalem karena dituntun oleh bintang, hendak menemukan dan menyembah Sang Mesias yang dilahirkan di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang Majus ini adalah mereka yang mencari kebenaran, mencari hal yang sejati dalam hidup ini, yakni Tuhan sendiri yang akan membebaskan umatnya. Dan ketika bintang ditunjukkan oleh Allah untuk menuntun mereka hingga kepada Tuhan Yesus, mereka berjalan dari negerinya sampai ke Yerusalem. Ketika sampai di Yerusalem, justru orang-orang Yerusalem dan Herodes sendiri tidak memahami akan datangnya Sang Mesias, hingga akhirnya harus menyelidiki melalui imam kepala dan ahli Taurat. Dan ternyata nubuat tentang kedatangan Mesias memang sudah disampaikan para nabi, yakni di Betlehem di tanah Yudea. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyadari bahwa kelahiran Yesus adalah penampakan Allah yang berpihak kepada kita. Kita pun diundang untuk menerima penampakan Tuhan itu sebagaimana orang-orang Majus, dan akhirnya ketika kita percaya, kita bertemu dengan Sang Allah yang menampakkan diri di dalam diri manusia lemah, Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun memiliki hidup yang baru, semangat yang baru untuk mewartakan keselamatan yang datang dari Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin.
Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita, semua hidup kita, perjuangan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.